warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bukan David di sini, dan saya tidak akan mereview juga tentang teknologi, tapi saya akan mempelajari kepada kita semua ya, termasuk kalian anak-anakku, tentang nilai mutlak ya, matematika wajib kelas 10. Nah, untuk pembelajaran ini nanti kita akan batasi beberapa materi saja yang kita bahas, yaitu tentang konsep dasarnya, kemudian persamaannya, termasuk kepada penyelesaiannya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai untuk pembelajaran kita kali ini. Siapkan catatannya. Kalaupun kalian bisa mengulang-ulang videonya, tapi sayangilah kuota Anda, karena kuota mahal gara-gara corona. Mari kita mulai. Pertama, kita akan masuk kepada pendahuluan. Oke, di pendahuluan ini kalian bertanya-tanya apakah penggunaan dalam konsep nilai mutlak itu. Nah, nilai mutlak itu digunakan pada jarak ya, ataupun dalam konsep-konsep suhu dan ketinggian. Kita bisa bilang ke dalam ilustrasi ini, kita lihat ada sebuah ilustrasi yang menyatakan ada ketinggian, ada kedalaman. Tetapi sama-sama menyebutkannya adalah dengan nilai positif. Tidak pernah kan kita mendengarkan ketinggian itu positif 100, ketinggian itu negatif 100, tidak pernah kan, atau kedalaman itu negatif 100. Tapi kita semua akan bilang bahwa oh itu tingginya 100, oh itu dalamnya 100. Memang kata-katanya positif, tetapi maknanya itu beda, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Nah, di dalam konsep nilai mutlak itu digunakan dalam kehidupan sehari-harinya dalam hal itu, yaitu tentang jarak ataupun menyatakan ketinggian, atau disebut juga dengan bilangan-bilangan pasti seperti jarak itu ya. Contoh jarak Banjarsari ke Pangandaran tuh dengan Pangandaran Banjarsari itu sama 30, tapi kita nggak pernah bilang nih Banjarsari ke Pangandaran berapa, positif 30 km atau 60 km, Pangandaran Banjarsari negatif. Wah, nanti kita akan diketahui oleh orang-orang ya. Jadi tidak mungkin seperti itu. Nah, jadi di sini nilai mutlak sangat berguna sekali untuk kehidupan sehari-hari. Salah satunya ini. Yang lainnya masih banyak konsep tentang ketinggian dalam bendungan, untuk lihat kualifikasi banjir atau tidak banjir, itu menggunakan nilai mutlak. Lanjut kita ke konsep umum. Nah, di konsep umum ini kalian, wah ini nggak jelas ya, nanti Bapak akan tulisan lagi nih yang ini nih. Di sini adalah nilai mutlak itu adalah untuk nilai X, bilangan real, berarti bilangan sembarang, terserah kalian bilangannya apapun. Dibacanya nih tanda seperti ini, dibacanya adalah nilai mutlak dari, bahasa dibacanya itu. Nah, didefinisikannya sebagai jarak X dari titik 0 pada garis bilangan. Jadi jarak dari 0 ke mana gitu. Contohnya adalah kalau misalkan di sini 0, ini ke 3, ini ke min 3, maka jarak 0 ke 3 itu ya 3. Jarak 0 ke min 3 ya 3 juga, seperti itu. Jadi dia nilainya dikatakan selalu positif. Awas, ingat, nilai mutlak hasilnya harus selalu positif, tidak boleh negatif. Ya, contohnya kalau dituliskan secara matematis seperti ini. 3 nilai mutlak itu hasilnya adalah 3. Min 3 nilai mutlak itu hasilnya juga 3. Cuman perbedaannya apa-apa di dua ini? Nah, kita lihat di definisi matematiknya, ini kurang jelas ya. Kita tulis. Jadi, nilai mutlak itu terbagi atas dua. Yang pertama, jika nilai X-nya lebih besar daripada 0. Untuk yang positif, untuk yang negatif, min X kalau kurang dari 0. Nah, berarti untuk yang 3 di sini siapa? Ini yang lebih besar. Untuk yang min 3 yang kurang dari. Maksudnya gini, jadi di dalam nilai mutlak ini nilainya bebas, mau positif ataupun negatif, terserah. Tetapi hasilnya ingat harus selalu positif gitu. Ya, nah jadi mudahnya seperti itu. Oke, kita lanjut ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian kita masuk ke sifat-sifat nilai mutlak. Nah, di sini sifat-sifatnya ada banyak ya, A, B, C, D ditambah ada 5, berarti ada sekitar berapa nih? 9 ya. Nah, kita akan buktikan masing-masing. Tapi tidak akan semuanya, nanti yang lainnya coba kalian kerjakan sendiri ya. Bapak hanya akan membuktikannya yang A, B, C saja gitu ya. Sisanya nanti kalian. Nah, di sini saja kita misalkan X-nya adalah 2, Y-nya adalah 5. Nah, ini untuk yang Y nanti kamu tinggal kerjakan untuk bagian nomor 1 sampai nomor 5. Nah, untuk yang bagian A, B, C kita akan bahas ini satu-satu. Untuk yang A, kita lihat untuk yang A.
min nilai mutlak X itu apakah benar hasilnya sama dengan positif nilai mutlak X? Sama dong, karena ini kan definisinya. Ya, contohnya X-nya adalah 2, berarti kita ganti min 2 ya. X-nya kan 2. Sama dengan X-nya berapa? 2 ya. Kita X-nya ambil dari sini X-nya. Nah, ini hasilnya berapa tadi? 2. Ini hasilnya berapa tadi? 2. Nah, ini benar. Gitu ya. Berarti nilai mutlaknya hasilnya sama, berarti terbukti sifatnya. Oke, untuk yang B, kalau yang B itu adalah nilai mutlak X sama nggak dengan X kuadrat diakarkan. Nah, nih yang nomor ini nih. Sama nggak hasilnya? Harusnya sama dong. Ya, kita masukkan saja. Nilai mutlak 2 apakah sama dengan akar 2 pangkat 2? 2 pangkat 2 berapa? 4. Nilai mutlak 2 berapa? 2. 2 sama dengan akar 4 berapa? 2, sama juga. Ini juga benar. Nah, seperti itu ya. Untuk yang bagian B. Untuk yang bagian C kemana nih? Nggak cukup nih ya. Kita sini aja lah yang bagian C. Untuk yang bagian C, lihat apakah benar nilai mutlaknya itu kalau dipangkatkan 2 nih, ada 3 nih ya. Kita satu-satu saja untuk yang C. Untuk yang pertama adalah nilai mutlak X pangkat 2-nya di luar. Kita coba hasilnya berapa? 2 pangkatkan 2. Nilai mutlak 2 berapa? 2 pangkatkan 2. Hasilnya berapa? 4. Yang kedua, nilai mutlak min X dipangkatkan 2. Hasilnya berapa? Gitu ya. Ya, kita tinggal masukkan saja. Berarti min 2 pangkat 2 sama dengan min 4 sama dengan berapa? Maaf ya, 4. Sama tuh. Berarti yang terakhir sini ya. Maaf nih. Untuk yang X pangkat 2 berarti kita ganti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Sama juga. Nah, karena ketiganya sama, ini berarti benar juga untuk sifat-sifatnya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Untuk yang lainnya silahkan dicoba sendiri. Kemudian kita masuk kepada fungsi nilai mutlak. Nah, ini kita mulai bahasan seriusnya adalah di sini ya. Ini tadi untuk ini kepencet ya. Ini tadi untuk pembahasannya, ini nanti kalian sudah tadi Bapak terangkan, tetapi di sini kita mengandung variabel ya. Kalau tadi angka fokusnya, kalau sekarang ini kita lebih kepada variabel. Di sini di dalam nilai mutlaknya adalah berupa variabel X, atau kita bisa tuliskan saja dengan fx, boleh seperti itu. Nah, di sini didefinisikan ada 2 bentuk ya. Untuk bentuk pertama untuk bentuk tunggal, untuk bentuk yang kedua adalah bentuknya linear satu variabel. Yang pertama juga ini linear, cuman tidak ada embel-embel konstanta. Kalau di sini untuk yang kedua ada konstantanya, yaitu b ini di sini. Definisinya sama ya. Kalau Bapak tuliskan lagi jadi seperti ini. Kalau misalkan ada fungsi fx sama dengan nilai mutlak X, maka kemungkinannya ada 2 seperti tadi, yaitu untuk positif X di mana X-nya lebih besar sama dengan 0, atau negatif X untuk X-nya kurang dari 0, seperti itu ya. Nah, kalau untuk yang B gimana Pak? Ini pun sama aja. Bedanya hanya ini gantinya, yaitu AX ditambah B. Jadi ini kalau kita tuliskan menjadi ada 2 kemungkinannya ya. Yaitu apa? Untuk yang positif AX plus B ini lebih besar sama dengan 0. Untuk yang kedua, untuk yang min, luarnya kasih tanda min, AX plus B kurang dari 0. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lanjut kepada slide kedua untuk latihannya. Nah, di sini lihat, tentukan nilai X kurang dari min 2 secara bentuk sederhananya. Nah, di sini kita harus definisikan dulu ya satu persatu. Dimana kita harus melihat, malah ini kecoret ya, tapi tidak apa-apa. Nah, untuk melihat di mana nilai X-nya mana yang memenuhi. Di sini kan yang pertama untuk nilai mutlak X ini ada 2 ya kemungkinannya. Yang X lebih besar daripada 0 dan untuk X kurang dari 0. Kira-kira yang kurang dari min 2 mana? Yang positif apa yang negatif? Tentunya ini yang negatif, karena kita nyarinya yang kurang dari min 2. Kemudian untuk nilai mutlak min 5x ya. Kalau yang untuk yang 2 ini sama ya dengan yang ini hasilnya. Untuk min 5x, nah ini ada 2 kemungkinan nih. Kalau ingin positif hati-hati nih.
harus dibalik kalau ini. Jadi kalau ingin jadi positif tinggal gimana? Kalau untuk yang positif, min 5x-nya harus kurang dari 0, awas, atau sama dengan, nih ya. Kenapa Pak dibalik tandanya seperti ini? Karena kalau kita masukkan x-nya nilainya positif, nanti jadi negatif hasilnya, maka dia harus negatif gitu. Nah, untuk yang kedua adalah untuk yang min dalam kurung min 5x gitu ya, lebih besar daripada 0. Ini untuk yang negatif. Nanti jadi hasilnya ini berubah akan menjadi 5x. Berarti kita pilih mana yang kurang dari min 2? Yang pertama. Sehingga untuk soal yang pertama kita tinggal rubah saja menjadi ini ya, yang soal ini kita ubah menjadi, untuk yang pertama kita pilih yang min x ditambah 2 dikali min x ya, dari sini ya, ini semua dari sini nih definisinya. Kemudian ditambah dengan ini, kita ngambil yang ini, tuliskan min 5x, sehingga berapa jawabannya sederhananya? Min x 2 kali min x berapa? Min 2x. Berarti jadi min 3x. Min 3x ditambah min 5 berarti min 8x. Nah, ini bentuk sederhananya. Untuk nomor 2 pun sama, tetapi di sini kalian harus melihat definisinya terlebih dahulu, mana yang kurang dari min 2. Nah, pertama kita ini lumayan agak sulit ya, jadi kamu harus mengerjakannya benar-benar. Yang pertama kita harus definisikan bahwa x plus 6 itu ada dua kemungkinan. Perhatikan, yang pertama adalah 2x plus 6 lebih besar sama dengan 0. Kita lanjutkan dengan cara mengerjakan, yaitu kita pindahkan. Siapanya Pak yang dipindahkan? Yaitu 6-nya, sehingga kita mencari nilai x-nya. Berarti jadi 2x lebih besar sama dengan min 6. Kemudian x lebih besar daripada min 6 per 2. Berarti x-nya berapa? Lebih besar daripada min 3. Nah, lihat di sini kalian kan udah belajar ya, ini pindah ke sini jadi negatif. Ya, tuh jadi gini. Terus 2-nya pindah jadi bagi seperti itu, ya. Nah, kemudian yang satu lagi adalah yang min 2x plus 6 lebih besar, lebih kecil ya daripada 0. Nah, untuk yang kedua kita tinggal ngambil aja langsung yang ini, hasilnya langsung. Berarti tinggal kita tulis x kurang dari min 3. Nah, kira-kira untuk sesuai dengan soal yang kurang dari min 2 yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang negatif ya, kurang kurung ya. Yang kedua dong, yang ini. Nanti kita akan masukkan kepada bentuk sederhananya. Kemudian untuk yang 4 min x pun sama. Nah, kita harus definisikan. Berarti jadi apa? 4 min x lebih besar sama dengan 0, maka tinggal kita tulis 4 lebih besar sama dengan x. Alah, pencet x. Nah, ini yang x-nya yang pindah supaya jadi positif gitu ya. Sehingga di sini x-nya itu kurang dari 4 gitu ya, atau kita bisa balikan posisinya menjadi x kurang dari sama dengan 4. Ini kalau mau positif. Kalau mau negatif jadi min 4 min x, berarti tinggal dibalikin aja. Jadi x lebih besar daripada 4. Nah, di sini mana kira-kira yang sesuai dengan yang kurang dari min 2 untuk yang soal yang ini? Apakah yang nomor 2? Apakah yang nomor 1? Apakah yang nomor 2? Kita lihat. Kalau dilihat dari secara definisinya, kalau pengen jadi negatif ya, itu dia harus kurang dari 4. Berarti kita ambil yang positif, sehingga untuk soal ini kita kerjakan menjadi, untuk yang tadi ngambil yang pertama yaitu min 2x plus 6 di kurungan ya, ditambah dengan 4 min x, sehingga jadi berapa nih, kalikan kurung jadi min 2x min 6 4 min x gitu. Nah, jadi berapa? X dengan X ya, disatuin ya. Jadi 2X sama min 2X sama min X jadi berapa? Min 3X min 6 dengan 4 jadi min 2. Nah, ini bentuk sederhananya kurang lebihnya seperti itu.
Nah, banyak nanya, banyak nih. Oke, untuk selanjutnya kita masuk kepada persamaan nilai mutlak. Nah, ini persamaan nilai mutlak. Nanti untuk pembahasannya Bapak akan bagi menjadi beberapa bagian ya, karena nggak mungkin ini video satu nanti terlalu lama gitu. Tapi ini konsepnya bahwa di sini persamaan nilai mutlak ada 3 bentuk ya. Bentuk yang pertama ini termasuk bentuk yang lumayan mudah, nomor 2 juga lumayan mudah. Nah, yang ketiga ini hati-hati, yang nomor 3 nih harus benar-benar kita pikirkan bahwa nanti fungsi gx-nya itu udah lebih besar daripada 0 nggak, karena kalau kurang dari 0 tidak bisa. Nomor 1 ini C itu adalah nilai ya, ini angka nih hasilnya itu. Syaratnya harus lebih besar daripada 0. Kalau kurang dari 0 ini tidak akan menjadi soal alias error. Contohnya kalau ada soal nilai mutlak X sama dengan min 3, ini nggak mungkin, salah. Ini soal kayak gini error gitu. Ya, jadi tidak mungkin ada soal seperti ini. Kalian harus jeli melihat soal-soal juga gitu, karena tidak semua soal bisa dikerjakan. Nah, untuk penyelesaiannya di persamaan nilai mutlak ini ada 3 ya, nanti Bapak jelaskan. Tapi penyelesaian nilai mutlak itu secara garis besarnya itu bahwa setiap bentuk ketika ditentukan nilai variabelnya misalkan X, maka memiliki logika yang benar. Contoh ya, ini ada soal agak sulit katanya nih. 2x min 1 sama dengan, ini belum belajar kita ya, belum belajar nih, sama dengan x min 2, katakanlah seperti ini. Nah, ini kita cari x-nya bebas. Misalkan kita masukin x-nya sama dengan 1, kita uji aja hasilnya, bener tuh. Masukkan 2 kali 1 adalah halangan y-nya min 1, apakah sama dengan 1 min 2, kita cek aja hasilnya. 2 kali 1 2, nah kurangi 1 nilai mutlak sama dengan biji kurangi 2 min 1 nilai mutlak 1 min 1 nilai mutlak berapa? 1. Nah, berarti benar, berarti jawabannya adalah X sama dengan 1. Ada lagi nggak? Nah, ini bisa dicari lagi. Biasanya nilai mutlak itu ada 2, kan tadi udah dijelaskan bahwa ada yang positif, ada yang negatif. Nah, untuk yang keduanya nanti kita akan bahas di bagian penyelesaian. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode penyelesaian. Di sini ada metode penyelesaiannya ada 3 ya. Yang pertama menggunakan grafik, Bapak cepat saja nanti kalian akan pelajari. Kemudian menggunakan definisi, dan yang terakhir mengkuadratkan kedua ruas. Ini nanti akan Bapak bahas satu persatu di pembahasannya. Untuk video ini Bapak cukupkan sekian dulu, tetapi di sini ada saran metode ya sebelum kita tutup. Maksudnya apa Pak saran metode di sini? Nah, di sini saran metodenya untuk bentuk yang pertama ini disarankan metode grafik boleh. Ini tanda seperti ini tuh kok beda sih Pak? Artinya di sini prioritas itu ya. Kalau yang satu ini disarankan, tetapi tidak terlalu digunakan banget karena lama, terutama grafik nih, kita kan harus gambar grafik lama gitu. Kalau definisi nilai mutlak ini 3 karena apa? Karena semua bentuk soal, bentuk ini bisa dikerjakan dengan definisi, tetapi 3 bentuk ini tidak semuanya bisa dikerjakan dengan mengkuadratkan kedua ruas, tidak semuanya. Nah, ini diperoleh dari sifat ini ya, diperoleh dari sifat tadi yang kita udah kerjakan, bahwa akar daripada akar harusnya ya, ini kurang akarnya tapi nggak apa-apa lah. Nah, ini bisa digunakan juga tapi kurang prioritas, hanya untuk bagian bentuk 1 dan bentuk 2. Untuk bentuk 3 tidak disarankan. Kenapa tidak disarankan? Karena ini nilai gx-nya belum tentu positif atau negatif. Ini kemungkinannya 2 karena syarat mengkuadratkan kedua ruas itu harus bernilai positif gitu ya. Nah, di sini ada kata-kata nih, jika menemukan soal dengan bentuk tidak sama seperti di atas, maka penyelesaian yang paling baik dengan definisi nilai mutlak. Maksudnya nih soal kayak begini contohnya, ini riet ya. Banyak banget ngajajar ke, beda kan sama yang ini nih, yang 3 ini. Maka ini paling enak adalah menggunakan definisi nilai mutlak. Untuk pembahasannya akan Bapak jelaskan di video selanjutnya. Untuk video ini Bapak cukupkan sekian. Jangan lupa ditonton nanti untuk